sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan harian pada hari ini. Saat ini kita mau datang bersekutu kembali di hadapan Tuhan dan merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Imamat pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir
ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu korban penghapus dosa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Imamat pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 menceritakan tentang korban penghapus dosa, sebagaimana halnya tema kita hari ini. Apa itu korban penghapus dosa? Korban penghapus dosa adalah korban yang dipersembahkan bangsa Israel sebagai umat Tuhan untuk menghapus dosa akibat kesalahan yang mereka lakukan. Korban penghapus dosa adalah cara untuk meminta pengampunan kepada Allah, supaya setiap pelanggaran kita dihapuskan. Di dalam kitab Imamat pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 menjelaskan bahwa supaya dosa umat Israel diampuni, mereka harus mempersembahkan binatang kepada Allah, yaitu binatang lembu yang muda bagi imam besar dan jemaat yang melakukan dosa atau pelanggaran. Dan itu sidang jemaat Tuhan harus mereka mempersembahkan lembu yang muda. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, korban penghapus dosa yang dilakukan oleh umat Israel melalui lembu muda pada zaman dahulu tidaklah berkenan di masa sekarang atau di zaman kita, di zaman perjanjian yang baru. Hal tersebut hanya berlaku di masa perjanjian lama. Namun sekarang kita sudah hidup di ranah perjanjian yang baru. Korban lembu muda tidak lagi diperlukan sidang jemaat Tuhan. Namun korban penghapus dosa pada perjanjian lama merupakan gambaran di masa perjanjian yang baru, yaitu bahwa yang menjadi korban untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita bukanlah binatang lembu muda tersebut, namun yang menjadi korban penghapus dosa kita ialah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai jalan pendamai manusia dengan Allah. Sebagai orang yang percaya di masa perjanjian baru, kita senantiasa membutuhkan darah pendamaian Kristus untuk menghapus dosa kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga kita layak masuk di dalam persekutuan dengannya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Yaitu dengan cara menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
lembu, sapi, binatang, bahkan harta kita tidak berguna di zaman sekarang untuk menghapus dosa kita. Tetapi yang menjadi jaminan untuk menghapus dosa kita yaitu cukup hanya Yesus Kristus yang menjadi jaminan hidup kita, yang menjadi jalan kita untuk berdamai dengan Allah. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau ingatkan kita bahwa yang menjadi korban penghapus dosa kita bukanlah lembu atau kambing domba atau harta kita yang kita miliki, namun yang menjadi korban penghapus dosa kita yaitu Yesus Kristus yang satu-satunya anak tunggal Bapa yang menjadi penebus dosa kita. Oleh karena itu, mari terima Dia sebagai juru selamat kita, maka dosa kita akan diampuni oleh-Nya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajar kami untuk melakukannya. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dalam segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di atas segalanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Patahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Bungalah udara, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan